Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ripa Juliani dari Prodi Pendidikan Jasmani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi dalam bimbingan konseling. Terbelakang psikologi dalam BK. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu individu memahami diri, mengatasi masalah, serta mengembangkan potensi secara optimal. Dalam pelaksanaannya, layanan BK tidak bisa dipisahkan dari ilmu psikologi. Hal ini karena psikologi memberikan dasar pengetahuan tentang perilaku manusia, perkembangan individu, kepribadian, serta proses berpikir dan emosi. Alasan 1. Apa itu psikologi dalam BK? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia. Bimbingan dan konseling atau BK, proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk mengembangkan potensi diri dan mengatasi masalah. Lanjut penjelasan kedua, tujuan psikologi dalam BK. Yang pertama, memahami perilaku siswa atau klien secara mendalam. Nah, contoh perilaku siswa atau klien secara mendalam berdasarkan pendekatan psikologis dan pendidikan. Nah, contohnya yaitu seperti perilaku siswa yang menarik diri. Biasanya sering duduk sendiri di kelas, tidak aktif saat diskusi kelompok, jarang berbicara dengan teman, bahkan saat istirahat lebih memilih menyendiri. Jika diajak bicara, menjawab singkat dan cenderung menghindar. Kemungkinan penyebabnya memiliki pengalaman bullying pada masa SMP, lingkungan keluarga yang kurang hangat, komunikasi terbatas dengan orang tua, rasa tidak percaya diri akibat nilai akademik yang rendah. Pendekatan penanganan, guru BK melakukan konseling individual secara bertahap dan membangun kepercayaan, memberi kesempatan dan pujian dalam aktivitas kecil di kelas untuk membangun rasa percaya diri, melibatkan orang tua dalam upaya memperbaiki komunikasi dan dukungan di rumah. Nah, ini contoh perilaku klien dengan masalah emosional tidak stabil, mudah marah tanpa sebab yang jelas, menunjukkan gejala depresi ringan, murung, sulit tidur, tidak bersemangat, pernah menyebutkan perasaan tidak berguna dalam kehidupan. Kemungkinan penyebabnya tekanan akademik dan tuntutan orang tua untuk segera lulus, masalah hubungan dengan pasangan yang menyebabkan stres berat, kurangnya support system yang memahami kondisinya. Pendekatan penanganan terapi kognitif perilaku bisa disebut dengan CBT untuk mengolah pikiran negatif. Jadwal sesi konseling rutin untuk memantau emosi dan perubahan perilaku. Menganjurkan untuk membuka komunikasi sehat dengan keluarga, mencari dukungan dari teman. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang dihadapi individu. Contohnya, konflik dalam hubungan keluarga, masalah kurangnya percaya diri. 3. Memberikan pendekatan dan intervensi yang tepat. Nah, contohnya seperti kasus Sinta, usia 17 tahun, masalah kurang percaya diri dan takut berbicara di depan umum. Pendekatan kognitif perilaku atau bisa disebut juga dengan CBT, karena efektif mengubah pola pikiran negatif menjadi positif. Intervensi, identifikasi pikiran negatif, aku pasti salah bicara. Tentang pikiran itu, apa buktinya kamu akan gagal? Ganti dengan pikiran positif, aku bisa coba, kesalahan itu wajar. Latihan perlahan, berani bicara di kelompok kecil dulu. Pujian dan penguatan, diberi apresiasi setiap kemajuan kecil. Hasil yang diharapkan, Sinta lebih percaya diri, tidak lagi menghindar presentasi, berani bicara di depan umum secara bertahap. 4. Membantu perkembangan kepribadian dan emosional siswa. Nah, contohnya seperti kasus Aldi, usia 15 tahun, masalah sering marah, mudah tersinggung, dan sulit mengendalikan emosi. Tujuan bimbingan, membantu siswa mengenali dan mengelola emosinya dengan sehat. Langkah bantuan, konseling individual, latihan mengenal emosi, latihan teknik mengontrol emosi, memberian tugas reflektif, memberian reinforcement positif. Hasil yang diharapkan, Aldi lebih tenang dan tidak mudah marah, dapat mengekspresikan emosi dengan cara yang sehat, hubungan sosialnya dengan teman dan guru membaik. Lanjut ke penjelasan ketiga, cabang psikologi yang mendukung BK. 1. Psikologi perkembangan individu dan anak-anak hingga dewasa. Yang kedua, psikologi kepribadian, mengenal tipe kepribadian siswa. Yang ketiga, psikologi sosial, memahami hubungan sosial dan dinamika kelompok. Yang keempat,
psikologi abnormal, menangani masalah kesehatan mental. Yang kelima, psikologi pendidikan fokus pada proses belajar dan motivasi siswa. Lanjut penjelasan 4. Peran psikologi dalam layanan BK. Yang pertama, membantu konselor mengenali kepribadian siswa. Nah, contoh kasusnya. Yang bernama Rina, umur 16 tahun, masalah konselor yang ingin memahami kepribadian Rina yang pendiam dan jarang berbicara di kelas. Langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, observasi perilaku. Yang kedua, konseling awal. Yang ketiga, menggunakan alat tes kepribadian. Yang keempat, analisis hasil. Yang kelima, pendekatan yang tepat. Hasil yang diharapkan, konselor dapat memahami bahwa Rina lebih suka cari interaksi yang lebih personal dan tidak langsung di depan banyak orang. Yang kedua, pendekatan bimbingan yang lebih sesuai dengan kepribadiannya sehingga Rina merasa lebih nyaman dan terbuka. Yang kedua, meningkatkan empati dan pemahaman terhadap masalah siswa. Contohnya, nama Dani usia 15 tahun, masalah nilai menurun, sering melamun di kelas. Langkah-langkah meningkatkan empati dan pemahaman. Yang pertama, pendekatan personal. Yang kedua, mendengarkan tanpa menghakimi. Yang ketiga, tunjukkan kepedulian tulus. Yang keempat, follow up secara rutin. Hasil yang diharapkan, Dani merasa dimengerti dan dihargai. Terjalin hubungan positif antara siswa dan konselor. Siswa yang lebih terbuka dan termotivasi untuk kembali belajar. Yang ketiga, menyediakan dasar ilmiah dalam menyusun program layanan BK. Nah, contohnya, masalah umum di sekolah, banyak siswa kelas 6 mengalami stres menghadapi penyesuaian di lingkungan sekolah baru. Dasar ilmiah yang digunakan, program BK yang disusun, kenali dirimu dan sekitarmu, layanan bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Tujuan membantu siswa kelas 6 beradaptasi secara sosial dan emosional di lingkungan baru. Alasan ilmiah berdasarkan teori Erikson dan hasil observasi lapangan. Remaja perlu dukungan identitas diri dan adaptasi sosial, maka program BK dirancang untuk mendampingi proses tersebut. Yang keempat, menggunakan alat tes psikologi untuk asesmen. Contoh kasusnya, Layla berusia 17 tahun, masalah bingung memilih jurusan kuliah, merasa tidak yakin dengan kemampuannya. Alat tes yang digunakan, tes minat dan bakat. Tujuan asesmen untuk mengetahui minat dan potensi Layla, agar bisa memilih jurusan yang sesuai dengan kepribadian dan kemampuannya. Hasil tes, tipe Holland sosial artistik, cocok di bidang pendidikan, komunikasi, atau seni. Tindak lanjut, konselor membantu Layla mengeksplorasi jurusan sesuai, misalnya pendidikan, bahasa, atau desain komunikasi visual. Lanjut ke penjelasan kelima. Contoh kasus penerapan. Contoh siswa mengalami kecemasan saat presentasi. Pendekatan psikologi, terapi kognitif perilaku. Teknik BK, konseling individual, relaksasi, dan latihan komunikasi. Hasil siswa lebih percaya diri. Lanjut ke penjelasan yang terakhir, yaitu nomor 6. Teknik psikologi dalam BK. Tes psikologi atau MBTI, WISE, dan lain-lain. Observasi dan wawancara, konseling individual dan kelompok, terapi perilaku dan terapi kognitif. Lanjut